Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wita Rosbianti Dewi, tutor materi Geografi C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan transportasi dan penggunaan lahan dengan peta, citra satelit atau foto udara, serta sistem informasi geografis untuk pengembangan potensi wilayah. Capaian pembelajaran kali ini yaitu jaringan transportasi, penggunaan lahan, peta atau citra satelit, dan sistem informasi geografis adalah komponen penting dalam pengembangan potensi wilayah. Nah, berikut ini adalah penjelasan bagaimana masing-masing komponen ini berperan. Yang satu yaitu berperan sebagai jaringan transportasi. Nah, jaringan transportasi mencakup jalan raya, rel kereta api, jalur penerbangan, pelabuhan, dan sistem transportasi lainnya. Nah, infrastruktur ini mempengaruhi mobilitas orang dan barang yang pada gilirannya mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Jaringan transportasi yang baik memungkinkan distribusi barang dan sumber daya yang efisien untuk memudahkan akses ke pasar dan membuka peluang bagi investasi. Peran jaringan transportasi dalam pengembangan wilayah antara lain yang pertama meningkatkan konektivitas antar daerah, kemudian mendukung aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan pelayanan publik. Yang terakhir mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing wilayah. Yang kedua yaitu penggunaan lahan. Nah, penggunaan lahan menggambarkan bagaimana sebuah wilayah dipergunakan untuk berbagai keperluan seperti permukiman, pertanian, industri, perdagangan, dan ruang terbuka hijau. Nah, penggunaan lahan yang tepat dapat mendukung keberlanjutan ekonomi dan ekologi suatu wilayah. Sementara penggunaan yang tidak terencana dapat mengarah kepada masalah seperti kemacetan, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial. Peran penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah ada 3, yaitu pengelolaan lahan yang efisien dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kemudian membantu mengidentifikasi potensi wilayah untuk mengembangkan industri wisata atau pertanian. Yang ketiga yaitu mengurangi konflik penggunaan lahan dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Yang ketiga yaitu peta atau citra satelit atau fotografi udara. Nah, peta dan citra satelit atau foto udara memberikan gambaran visual yang akurat tentang kondisi fisik suatu wilayah. Nah, citra satelit digunakan untuk memetakan perubahan penggunaan lahan, pemetaan topografi, dan pemantauan kondisi lingkungan. Nah, foto udara juga dapat digunakan untuk survei wilayah yang lebih detail. Apa sih peran dalam pengembangan wilayah? Yang pertama, menyediakan informasi yang akurat dan terkini untuk perencanaan dan pengelolaan wilayah. Yang kedua, membantu dalam analisis perubahan penggunaan lahan dan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, memonitor kondisi infrastruktur dan memetakan potensi sumber daya alam. Yang keempat yaitu Sistem Informasi Geografis atau SIG. Nah, sistem informasi geografis ini adalah teknologi yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, dan data geografis untuk mengelola, menganalisis, dan menampilkan informasi yang berkaitan dengan lokasi di permukaan bumi. SIG memungkinkan perencana wilayah untuk menganalisis data spasial secara lebih efektif dan membuat keputusan berbasis data.
Nah, apa sih peran dalam pembangunan wilayah? Nah, SIG perannya yaitu menyediakan alat untuk menganalisis spasial yang kompleks seperti analisis potensi lahan, analisis resiko bencana, dan perencanaan jaringan transportasi. Kemudian memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data untuk membangun wilayah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, perannya adalah membantu dalam memonitor perkembangan dan perubahan wilayah dari waktu ke waktu. Kemudian hubungan antara jaringan transportasi, penggunaan lahan, peta satelit, dan SIG. Nah, semua komponen ini saling terhubung dan berperan dalam perencanaan dan pengembangan potensi wilayah. SIG mengintegrasikan data dari peta satelit dan foto udara untuk melakukan analisis jaringan transportasi dan penggunaan lahan. Nah, data ini kemudian digunakan untuk merencanakan pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan transportasi serta pemanfaatan lahan yang efisien. Sebagai contoh, SIG dapat digunakan untuk menganalisis aksesibilitas daerah terhadap jaringan transportasi dan mengidentifikasi area yang membutuhkan infrastruktur lebih baik. Kemudian, menyusun perencanaan tata ruang yang optimal dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam dan penggunaan lahan yang tepat. Yang ketiga yaitu memantau perubahan dalam penggunaan lahan dan dampaknya terhadap jaringan transportasi serta lingkungan. Nah, warga belajar semua, kesimpulan dari materi kali ini yaitu pemetaan dan penggunaan teknologi seperti citra satelit, peta udara, dan SIG sangat penting untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara jaringan transportasi, penggunaan lahan, dan data spasial, daerah dapat mengoptimalkan potensi yang ada, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Demikian materi yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan warga belajar semua dapat memahami apa yang saya jelaskan. Jangan lupa untuk menyelesaikan soal-soal dari penilaian mata pelajaran kali ini. Saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.